Bagus, karena ini harus bisa untuk mempercepat pembuktian ijazah yang kami sebut palsu itu. Oke. Orang melaporkan, itu kan pasti ada alat buktinya, atau ada buktinya dulu kan. Barang buktinya apa? Dia bisa menuduh kita, misalnya tadinya kan akan menuduh pencemaran nama baik. Ya, Ya, kan? nggak jadi. Emang namanya baik. Itu satu. Udah dicemar, Kalau kan? namanya nggak baik, apa mau dicemarkan? Pencemaran, pembaikan nama cemar. Oh, pembaikan nama cemar. Ya. Harusnya kalau namanya benar-benar baik, bangga dong jadi. Oh iya, itu. Tunjukkan ijazahnya. Makanya. Iya, betul. Gitu. Terus yang kedua adalah ketika kemudian akhirnya kan yang sementara sudah diterima laporannya, Ya. itu kan yang ada di Relawan. Polres, ya relawan kan gitu. Tapi saya kira nggak relawan tuh nggak rela juga mereka pasti. Iya. Relawan yang belum pernah saya dengar selama ini namanya ya. Iya, tiba-tiba itu perlu diteliti nanti. Iya. Pembentukannya Iya, kapan? kapan gitu. dibentuk, Iya. siapa yang membentuk, di mana. Ada nggak akte pendiriannya? Iya, jangan-jangan palsu juga. Ini lagi zaman palsu. Waduh. Terus pasalnya yang dituduhkan itu kan konon kan 160. 160 penghasutan di muka umum. Iya, kita dituduh menghasut lagi. Ya. Memang waktu itu kan Pak Roy berorasi di muka Loh, umum. iya nggak apa-apa. Tapi di mana yang terhasut ini? Itu Siapa nggak yang terhasut ini? itu nggak di muka umum. Itu di kampus saya, Oke. kampus Universitas Gadjah Mada. Ya. Yang jelas kami, ya saya berani bilang kami nih karena saya Dr. Rismond, itu kami Alumni. tuh 2 periode loh. Artinya 2 periode itu 2 strata. S1-nya kami sama-sama di UGM, S2-nya juga sama-sama di UGM, ya. Bahkan Dr. Tifa pun juga gitu, Dr. Tifa. Artinya apa? Kita sah lah untuk melakukan itu. Dan itu kita nggak keluar loh dari kampus UGM. Ya. Itu bukan zona umum. Bukan publik ya. Bukan. Jalan raya misalnya. Bukan. Oke. Itu boulevard. Boulevard itu adalah internal kampus UGM. Makanya polisi pun nggak boleh masuk sebenarnya. Ya, Kalau yang betul, boleh betul. masuk tuh PAMDAL. Pamdal. Gitu. Iya. Dan waktu itu Jadi, memang polisi ada berjaga-jaga dan Iya. semuanya Nggak apa-apa lah. aman kok, Pak. Ya. Tidak ada anarkis, tidak ada kejadian yang luar biasa seperti mereka bilang. Tapi tahu nggak, Mas Mike, kenapa mereka menggunakan pasal 160? Ya. Gimana tuh, Pak? Pasal 160 itu kan Karena pasal penghasutan. karet. Pasal satu itu. Ya. Kedua, pasal itu kan nanti supaya apa? Supaya tidak sampai harus membuktikan ijazah asli atau palsu itu. Menghindar. Curang ini. Atau kalau kata sahabat saya, Pak Ahmad Kosinudin, Ya. yang seorang lawyer yang sangat garang ketika kasus PIK 2 itu, beliau juga mengatakan kalau ini ada yang ketakutan, ada yang tidak jantan. Oh, tunggu, Pak. Ketakutan sampai kabur ke Vatikan. Itu lain soal. Oh, itu lain soal ya? Itu lain soal. Ya, soal melayat ke Vatikan, ya kita semua turut berduka ya dengan wafatnya Paus. Tapi kan, apa nggak ada sih orang lain dari Indonesia Betul. yang bisa diutus Presiden Prabowo ke sana? Ya. Gitu loh. Paling masuk akal sih Menteri Agama ya. Harus. Soalnya Iya. urusan agama. Satu urusan agama, Ya. kedua kita lihat ya betapa akrabnya dua sosok itu ya ketika Pak Menteri Agama dan mendiang Paus itu, aduh sampai mencium-cium keningnya gitu. Waktu Paus datang ke Indonesia. Ini memang mau ngakrab dulu, tapi kan Oke. malah Nggak jadi ya? bukan nggak jadi. Ini bocor halusnya ya, gitu. ini baru halus ya, bukan bocor keras ya. Itu kan malah nggak boleh masuk ke Bocor halus. masuk Iya. ke stadion utama. Jadi kan makanya hanya di Stadion Madia saja. Tapi udah, topik kita bukan itu. Ya, topik kita bukan itu. Ya. Jadi menurut Pak Roy, dia memang diutus tanda kutip Ya. hanya karena hari ini sidang pertama dan biarkanlah relawan ini yang. Nah, itulah harus. Kenapa nggak dia sendiri yang melaporkan gitu? Kalau penilaian saya seharusnya kan kalau Pak Prabowo berhalangan, Wapres. Ya. Karena Wapres diwakilkan ke bapaknya. Oh, Bapaknya. gitu ya. Padahal sampai di sana nanti orang kan udah jelas dia pelaku korupsi nomor 2 di Indonesia. Orang pada ngeliatin dia mencibir. Ya kita akan dicibirkan itu. Posisi RP gitu ya. CCRP itu kan ngeri Oke. kali. Ya. Jadi gimana Pak nasibnya si relawan ini yang penghasutan ini, pasal penghasutan ini? Loh, penghasutan pasal itu aneh. Saya juga bingung. Maaf nih Pak Kapolres, Kombes Pak Cokro. Ini sangat-sangat tragis kalau memang siapa penyidiknya, siapa yang menerima laporan itu bahaya. Kalau penghasutan itu, kalau memang terbukti bapak-bapak ini menghasut, bahwa terbukti ada ijazahnya Pak Jokowi yang asli itu, baru namanya penghasutan. Tapi kalau benar-benar palsu, kalian yang melaporkan itu, LSM yang baru melaporkan itu, akan kena pidana juga pasal 220. Jelas. Kesetrum dong.
kesetrum. Satu. Pasal itu. Dan satu lagi, mereka telah menghalang-halangi penyidikan. Bapak kan mau membongkar perbuatan pidana. Oke. Mereka menghalang-halangi berarti Anda ikut terlibat di situ. Jangan salah, hati-hati. Tulang. Kalau perspektif ilmiah, kita memang menghasut, tetapi menghasut untuk kebaikan. publik lebih cerdas. Bukan menghasut itu, mengusut. Oh, menghasut Mengusut. maksudnya men-trigger. Mengusut. Ya. Kalau menghasut itu perbuatan nggak benar. Kalau Oh, baru gitu ya. saya menghasut. Berarti Saya merasa dihasut karena itu nggak benar. Ternyata benar. Berarti Anda ikut melindungi perbuatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Pak Jokowi. Yang dilakukan Jokowi itu. Oh, nggak usah pakai Pak lagi ya. Ya, ngapain? Ya, gitu? jadi saya juga bingung nih, Pak Dr. Rismon. Kalau apa yang Bapak dan Pak Roy lakukan ini, yaitu mengedukasi publik tentang ini loh yang asli. Ya. Yang asli itu ada bercak-bercaknya, ada ini-ininya, gitu-gitu kan. Iya. Nah, apa iya? Jangan-jangan besok dosen-dosen yang ngajar di kampus itu, atau kursus-kursus itu, dipidana semua karena ngajar. Iya. Nah, itu. Kan Bapak ngajar aja ini. Kalau bagi saya, definisi menghasut itu karena mereka tidak suka terhadap temuan atau kajian ilmiah tersebut. Siapa Jadi, ini yang nggak suka? ya mereka yang melapor lah. Oh, gitu, ya. si Atau relawan orang-orang ini. yang ada di baliknya. Kan Bukan gitu. relawan, dibilang relawan nggak. Lembaga swadaya masa LSM dibikin di sini. Oke. Siapapun itu yang melaporkan itu Iya. kan bilang. Jadi kajian ilmiah ini kan sifatnya buta, selalu saya bilang itu buta, tidak mentarget. Ya. Kebetulan saja ini ijazah dan skripsi Joko Widodo, besok Iya. juga yang lain. Iya, Kan ada siapa ya? Fufu Fafa dan yang lain. Kan? Jadi kebenaran itu harus buta, blind. Ya. Truth Ya. is blind. Nah, memang karena yang kita periksa ini adalah mantan presiden 2 periode, maka banyak orang yang Kebakaran jenggot lah. kebakaran jenggot dan tidak suka gitu. Justru kami ingin mencerdaskan publik Ya. bahwa beginilah seharusnya. Bahwa perdebatan ilmiah, perdebatan publik kita itu harus mencerdaskan. Setuju. Gitu. Ilmuwan itu harus questioning. Don't stop questioning. Jangan pernah berhenti bertanya dan mempertanyakan dan menguji. Kalau mereka hasil ujian itu, hasil kajian itu memang tidak suka pada mereka, ya salah kalian. Ya. Gitu loh. Salah yang memasukkan ijazah itu kira-kira gitu ya. Ya salah semua. Iya. Salah yang nggak suka terhadap kajian tersebut. Makanya saya selalu berulang, ya kalau memang tidak suka dengan kajian tersebut, lawan dengan kajian juga. Yes. Oh, oke. Itu baru peradaban kita. Oke. Jadi yang akan menurut Pak Dr. Rismon, ada nggak ahli di Indonesia ini yang sehebat analisa Bapak berdua dan bisa membantah itu? Banyak harusnya. Banyak. Tapi gini, ahli itu banyak. Tapi masalahnya mereka berani jujur atau tidak. Oke. Itu aja kata kuncinya. Ya, atau berani benar-benar memegang kalau sekedar ahli-ahlian, terutama yang masih minta sumbangan itu kan ada itu. Yang ada nomor rekening di YouTube ya. Iya. Kemarin ya. itu gitaris. Oh, itu. Gitaris. Ya. Gitaris tiba-tiba jadi pakar telematika ya. Iya, jadi ahli digital forensik. Dan Ya. ketika katanya ditantang, dia persis kayak yang sekarang ngabur. Dia seolah ngabur. Ngabur kan. Oh, saya tidak tidak sebanding. Malah suruh ngadu kita dengan sahabat kita. Dengan Bang Abah ya. Jadi kan makanya ini orang-orang ini udah ketularan saling mengadu. Tapi menarik tadi statementnya Dr. Rismon tadi. Jadi apa? Itu adalah mantan presiden gitu kan. Nah, saya hubungkan lagi dengan Pak Janes tadi. Pasal 160 itu ya, itu hanyalah untuk kalau kita menghasut atau kita mempengaruhi orang lain untuk makar atau untuk tidak percaya kepada penguasa atau orang yang masih menjabat. Oke. Apa sekarang dia itu mengaku masih menjabat? Ya, gitu. Ya, kalau saya Memang lihat ada sih- jabatan publik ada. Kalau saya lihat sih banyak menteri yang menghadap dia ya. Nah, itu Tapi dia. jabatannya jelas-jelas sudah habis. Ya, maaf nih, tadi Bang bilang relawan. Ya. Relawan sementara dia udah masyarakat biasa, bukan Iya. presiden. Besok-besok saya melaporkan relawannya Pak Roy dong, bisa dong. Oke. Bisa nggak besok kita bentuk relawan Roy Suryo, Iya, relawan Rismon Sianipar gitu kira-kira ya? Bisa. Harusnya sama aja, nggak ada Tapi artinya itu. Tapi kita ngelaporin jangan ke Mabes Polri. Ya, kemana itu, Pak? Ke Polres Jakarta Pusat. Itu oke. diterima. Oh, iya. Ini menarik nih. Iya. Ini menarik dia. Jadi Iya. gini, ada juga yang ngaku-ngaku ya, katanya dari kelompok Pradi. lawyer. Nah, gitu. Malah sudah disebut. Ya. Ya nggak apa-apa. Lapor Kita ke Barreskrim
Dan ternyata udah 2 kali dia melakukan Zoom ya dengan kami di beda televisi ya, gitu. Bang Rismon di iNews, saya kemudian di Sindo. Mereka ternyata nggak jujur juga. Gitu, bilang kalau laporan kami tadi masih dipelajari. Sebenarnya laporannya ditolak. Makanya saya bilang harusnya para pengacara atau mereka yang melapor ini harusnya justru menselebrasi, merayakan bahwa di perdebatan di publik kita itu penuh dengan kajian-kajian ilmiah, bukan ditakut-takuti, bukan diancam. Makanya tadi pada saat live di iNews saya bilang, pekerjakan atau pakai ahlimu, panggil, bantah dengan kajian ilmiah, begitu loh. Di situ baru kita peradaban atau society kita itu tercerahkan dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi tidak gampang lagi dibodohi begitu. Dan kayaknya Pradi itu ada hubungannya dengan kawan sekampungnya Pak Janes ya? Pak Otto Hasibuan ya jelas. Tapi jangan mencoreng Apa dia itu? Ya, memang iya, Centerman itu. Centerman, kalau saya udah bilang sekali lagi, Centerman saya kan jujur. Saya juga. Centerman juga. Tapi yang sana, ya memang nggak jujur. Kalau memang dia jujur, jelas aja kok. Sampai sekarang, masa anaknya udah saya bilang, anaknya si Yakob itu masih belajar, belum apa-apa, masih ngecap, belum pasar. Saya dulu belum tahu apa-apa. Kok berani sekali mau lapor ke Mabes Polri. Nih, ternyata laporannya itu ditolak. Iya. Karena apa? Mabes Polri orang-orang pintar loh. Bukan orang seperti Jakarta Pusat. Main terima aja. Orang pintar bahaya. Karena sempat dia diterima itu. Pak Surya bikin laporan balik. Dan peradilan polisi. Bahaya ini. Satu lagi Pak Janes. Kalau kemudian yang mengadukan tuh masih ada hubungan keluarga dengan seseorang yang sekarang masih menjabat sebagai wakil Menko, ya gitu, wakil Menko. Nah ini kan sebenarnya sudah hal yang tidak bagus juga gitu loh. Artinya apa? Masih ada hubungan keluarga mereka. Harusnya itu tinggalkan itu atau pakai kantor pengacara orang lain. Ya, gitu. ada 2 nih yang saya dapat dari sini. Pertama, kok Pak Otto Hasibuan sebagai ahli hukum yang sudah puluhan tahun nggak ngerti bahwa itu akan ditolak? Aduh. Ceroboh sekali. Bukan nggak mengerti, udah saya bilang bolak-balik nih ya. Kalau Oto itu bahasa Bataknya tolol. Tapi kalau Oto Hasibuan bukan tolol. Pakai TT2 Oto. Nah, tahu lagi tuh. Harusnya pinter. Pintar, nggak tahu pintar apa enggak kalau dia itu. Pokoknya Oto itu artinya tolol. Ya, dan mereka belum pergi ke Polda sesuai arahan Barreskrim yang besok-besok. Harusnya ke Polda Metro. Ya, harusnya ke Polda Dan Metro itu. Pasti kalau ada 2 laporan yang sama, ya pasti ditolak. Oh iya juga, bener juga. Jadi konyol banget gitu. Relawan itu justru menutup akses dari yang kemarin katanya sudah diperintahkan oleh Jokowi. Ya Jadi kan? percuma dong si Bukan percuma. Pradi ini sih. Atau sengaja pakai tangan orang lain. Nah itu yang namanya tidak benar. Dan kami ya Peribahasa Jawa, Mas. nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan. Dan artinya gini ya, kami itu benar-benar melakukannya itu dengan real ya gitu. Saya, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa gitu. Itu kan kita meneliti mengungkap di akun X atau Twitter itu dengan nama pribadi loh ya. Ya. Kita nggak pinjam nama atau akun orang. Ya. Enggak. Atau Kita, pinjam organisasi. iya, kita mempublikasikan itu pun juga real gitu. Kan kita nggak perlu nabok nyilih tangan tadi. Ya. Ada orang yang katanya dia tersinggung. Katanya dia sudah saatnya gitu apa? Selama ini saya dihina, saya diam saja katanya. Iya, itu tak tiba-tiba malah pakai tangan-tangan orang lain gitu, tangan-tangan kotor ini. Jadi menurut saya ya harusnya seperti dokter katakan, kita ini bergerak saintis ya, kita itu bergerak dalam ilmu pengetahuan. Lawanlah dengan pakar lain. Dan nanti kalau memang ada pakar lain yang berani kemudian menguji itu dan menyatakan 180 berbeda derajat berbeda dengan kita, baru kita uji nanti, saling diuji kepakarannya kayak apa. Jangan-jangan nanti ada rekayasa alat bukti juga seperti kasusnya Bang Rismon di Kopi Cyanida itu, Bang. Iya. Lagi-lagi Otto ya. Kita belajar pada kasus Jessica Wongso, laboratorium komputer forensik itu sudah manipulatif, merekayasa, barang bukti digital, video CCTV dikabur-kaburkan. Jadi, tetapi saya ingatkan Pak Listio Sigit Prabowo, ya itu boleh Anda lakukan dulu, sekarang jangan lagi. Ya, stop itu memanipulasi. Ya. Terus, kalaupun ada nanti ahli dari pihak Pak Jokowi, itu harus dikutip harusnya.
pendapat ahli itu dikutip oleh para pengacaranya Pak Jokowi. Iya. Seperti Yakub Hasibuan. Jangan menuduh orang ujaran kebencian, cenderung hoax, cenderung bla bla bla, tanpa mengutip ahlinya. Ahlinya siapa? Begitu loh. Ya. Apa parameternya? Apa hasilnya? Ada Bang. Siapa? Ada 2 ahli yang sudah dikutip oleh mereka. Dewa. Satu ahli bidang massa, ya, bidang pengumpulan massa tuh ada itu. Yang katanya ijazah Jokowi asli. Yang palsu-palsu itu kepala kalian itu. Nah, itu satu. Yang kedua, ahli masak. Itu juga menjamin. Ahli masak yang lagi masak di depan rumahnya, berani juga menjamin. Kok ijazahnya asli? Kok nggak ada ahli forensik yang berani menjamin ya Pak? Nah itu Pak Lele ya. Itu yang kita sayangkan. Untuk sekelas dari kantor Otto Hasibuan, itu tidak tertib mengutip ahlinya, langsung menuduh cenderung hoax, cenderung ujaran kebencian. Di mana? Kutip dulu ahli Anda, baru kita head to head. Kalau tidak, kalau malah lebih bagus, lakukan debat ilmiah, Yes. pertemuan begitu loh. Iya lah, Anda siap mengakomodir. Iya, begitu loh. Ini Harusnya. kata-kata ini benar ini. Live, Iya live, gitu streaming, loh. jangan kayak UGM. Oh iya loh, benar loh. Ini sekali lagi ya, kami menunggu. Kami bertiga, saya, Dr. Rismon, dan Tilun menunggu kejujuran dari kampus yang kami hormati ya, gitu, UGM ini. Karena mereka mengatakan akan mengirim bukti pertemuan yang selama 1 jam itu. Sampai sekarang nggak ada. Dulu kita masuk penipuan ruangan, itu, Pak. iya, kita masuk ruangan itu katanya itu ada media. Ternyata medianya nggak ada. Ya. Gitu. Media internal luar kan. internal aja. Tapi nggak tahu juga apakah benar direkam atau enggak kan? Oh iya, jangan-jangan gini-gini doang ya Pak? Iya, jangan-jangan Taunya nggak ada, syuting, kosong. Iya, Iya. begitu loh. Saking Iya, bersemangatnya iya. sampai copot ini. Wah, ini pertanda juga nih. Oh, Jangan saya apa pasang yang lagi. copot itu Pak? Dari UGM. Nah, ini penting ini terjadi ya. Gini saya katakan karena kemarin ada yang bilang, ada yang komentar tuh Roy Suryo pakai pin apa? Orang yang berani pakai pin ini itu adalah yang memang terbukti dulu memang pernah di UGM. Ini adalah pin aktivis kampus dan yang menyematkan adalah Rektor Universitas Gadjah Mada pada masa itu, Pak Kusnadi Haji Sumantri. Kami waktu itu bikin acara di Jakarta, kemudian beliau menyematkan hanya kepada beberapa orang saja. Jadi nggak mungkin Pak Jokowi punya pin ini. Lah, kalau sekedar katanya naik gunung, Ijazah aja nggak ada. Ya kan saya nanya. Makanya saya jawab. Saya jawab. Ijazah itu nggak bakal ada kalau lembar pengesahan skripsi itu tidak konsekuen, konsisten dengan time frame di mana teknologi itu hadir, Pak. Begitu. Ya, jadi makanya saya berani mengatakan 11.000 triliun % palsu. Itu kalau diuji di luar negeri pun itu confirm. Butuh 10 menit sudah jadi. Iya. Jadi UGM jangan diam. Betul. Nyatakan kebenaran walaupun itu pahit. Bu Rektor Ova Emilia, berdirilah di atas kebenaran. Ingat, himne Gadjah Mada. UGM hanya untuk Ibu Pertiwi. Nah, Itu ikatan kita, janji kita sebelum kita menjadi alumni Gadjah Mada. clear banget itu, clear. Berat ini. Saya kan pernah juga nyanyikan lagu himne Gadjah Mada di sini kan gitu. Jadi artinya apa? Artinya apa yang kemukakan Dr. Rismon, apa yang kemukakan Dr. Tifa, apa yang kami itu adalah pure ilmiah. Dan betul tadi kalau kita buta ya gitu. Buta apa, ilmu pengetahuan itu buta, ilmiah itu buta. Jadi kita nggak melihat itu apa. A kita katakan A, B kita katakan B. Kalau saja, ini nggak apa-apa nih disclaimer dikit ya Bang. Alih kata ada kesalahan pada program, mungkin saja program itu bisa salah. Ya, tetapi orangnya tidak boleh salah. Orangnya tidak boleh bohong, Mas. Sorry. Orang tidak boleh bohong. Kami peneliti nggak bohong. A kita katakan A kok. B kita katakan B. Jadi kalau itu asli nantinya yang asli. Nah ini menarik nih Bang Desmond. Kalau ini misalnya terjadi, oh nanti apa yang kalian kemarin uji coba atau kalian tes itu, yang fotokopi atau yang dia adalah kader partai sebar ijazah itu palsu. Itu karena apa? Karena yang asli itu masih ada tangan Jokowi. Nah justru itu. Kalau ternyata nanti Jokowi mengeluarkan misalnya selembar yang itu disebut ijazah ternyata beda dengan yang selama ini sudah disebarkan, berarti yang menyebarkan hoax siapa? Ya mereka. Mereka. Si partai yang sono itu. Partai yang sono itu. Karena dia berani mengatakan. Partai IPAL. Ijazah palsu. Kalau uang palsu kan upal. Ini ipal, ijazah palsu. Kalau sebenarnya kami kan juga ditanya, ya jangan diumumkan dulu dah.
itu nunggu proses hukumnya dulu. Enggak, Oke. ilmu pengetahuan itu dimanapun ya, itu selalu diumumkan dulu. Ya, betul. Kalau nanti ada challenge, ada yang menantang, ya itulah kemudian muncullah ahli-ahli yang saling menantang. Boleh kok, ya kan? Tadi ada ada publik. narasumber dari pihak seberang ya, pengacara mengatakan itu palsu, tidak ilmiah. Siapa bilang? Ya, fake probability atau peluang fake Ya. kepalsuan itu terminologi ilmiah. Makanya saya bilang sebelum mempertontonkan ketidaktahuan dalam hal keilmian seperti ini, konsultasi dulu pada ahli. Oh, jadi pengacara-pengacara ini pun perlu belajar soal materi yang dia Deepfake, ada ilmu deepfake dalam deep learning itu menghasilkan probabilitas fake. Ya. Fake probability. Peluang kepalsuan. Jadi palsu itu terminologi ilmiah. Persis. Bukan terminologi hasutan. Ya. Makanya belajar, panggil ahli, pekerjakan ahli atau apapun itu yang gratisan juga banyak gitu loh. Oke, ya mungkin udah beberapa dipanggil, tapi hasilnya sama. Ya itulah, saya Hasilnya kira seperti juga. hasilnya Pak Rismon juga. Makanya saya Jadi ngapain bilang, gua bayar lo katanya. Ya apa hasilnya sama? Ya sama kayak membuat ijazah palsu itu kan saya rasa udah marah Jokowi, kok begitu sih jadi ketahuan semua, saya pakai kacamata lah, stempelnya ada meterai segala macam. Makanya ketahuan semua. Jadi begini Pak Jokowi, Anda sudah betul-betul memecah belah masyarakat Indonesia. Ya. Beberapa waktu lalu Anda telah menahan seorang rekan saya, rekan wartawan, Bambang Tri. Nah, Itulah kalian bikin selalu mengatakan bahwa kami sudah menang di pengadilan. Apamu yang menang? Jasmu. Jelas bahaya ini. Tanpa barang bukti sampai sekarang tidak pernah jasa palsu itu. Itu salah satu wartawan udah kalian penjarakan. Satu. Kedua, wartawan telah kalian hasut. Termasuk waktu mereka ini datang ke bukan mereka, PTUA itu yang datang ke rumah Jokowi. Mana tidak ada terbukaan wartawan semua. Tapi sesudah selesai pulang mereka ini, kalian atur wartawan itu. Maka ternyata itu Kompas ada di situ Metro mengatakan bahwa Jokowi telah menunjukkan ijazahnya SD, SMP, SMA, tapi tidak bisa dipoto. Setan kalau pernah. Tapi nggak bisa dipoto. Cuma setan yang nggak bisa dipoto. tapi gini Pak Jens. waktu bersaung dipoto. Tapi Iya Pak. Cuma mapnya doang dipoto. Bukan, Pak Jokowi waktu bersaung dipoto. Main moge dipoto. Iya. Ini kata netizen kan ya. Iya. Nah, lawak-lawakan. Tetapi ijazahnya nggak boleh dipoto. Ya. Jadi saya termasuk sedih saya melihat perilaku Jokowi. Berbagai cara kamu buat dengan preman. Cuman yang tidak bisa kamu rekayasa hanya forensik ahli-ahli dokter-dokter ini. Kalau kami masih kalian ditipu-tipu loh wartawan seperti sekarang. Mohon kepada wartawan supaya pemret silakan benar katakan yang benar. Jangan bela-bela. Jangan menutupi kesalahan daripada sesuatu orang yang membuat rusak negara ini. Tambahan tulang. Filosofi Gajah Mada Pak Jokowi. Itu. Ya, patih. Mahapati. Pemberani. Itu harusnya ya tertanam pada diri Anda kalau Anda benar alumni atau alumnus Gajah Mada. Berani karena benar, takut karena salah. Kenapa Anda tidak menunjukkan ijazah Anda? Mengaku saja kalau memang tidak ada. Kalau memang drop out atau ada permasalahan dalam proses akademik. Tapi jangan begini. mungkin begini Pak, yang saya dapat gitu ya. Mungkin Pak Jokowi waktu mau calon wali kota, mau calon gubernur, calon presiden, mungkin gengsi kali kalau ketahuan nggak. Ini makanya. Kalau nggak dari universitas keren Gajah Mada, Makanya ini menarik, Mas. Kan ada beberapa kawan yang sekarang sedang melakukan gugatan, ya kan, terhadap ijazah mulai dari SD sampai dengan dan ketika itu katanya suruh nyari datanya di institusi resmi. Ya. Kurang apa mereka, Dr. Taufik dan kawan-kawan, itu mendhubungi KPUD. Ternyata di KPUD itu ketemu semua ijazahnya. Megawati, kemudian juga, Megawati nggak, karena yang di Solo ya gitu. Itu tapi ijazah presiden yang dulu itu ada semua. Kecuali ijazahnya Jokowi. Di KPU pusat. Berkasnya nggak ada. Berkasnya nggak ada. Jadi, hilang ya. Ini sama dengan Dr. Rismon ketika ke UGM dulu, ya, ketika meneliti dari repository, ya, repository, ETD, itu katanya suruh membandingkan
gitu. Karena saya nggak melakukan, saya merefer penelitian beliau ya gitu. Yang beliau lakukan semua nggak ada gitu. Di repository ya, Electronic Thesis and Dissertation UGM itu di Ya. pertemuan saya tanyakan ya. Iya, benar. Nggak Nah, ada ini- jawabannya. Kenapa skripsi Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 Ya. cuma punya Pak Jokowi? Nah. Bagaimana kita bisa membandingkan? Mhm. Nggak bisa jawab. Nah, Memang berarti betul-betul tidak punya ijazah, bukan palsu Atau ya. gini Pak, mungkin sisanya tesis. satu lagi ya, satu lagi yang penting lagi Mas. Ada tesis. Telur sosis. Telur sosis. Tapi Iya, gini, orang boleh, bahkan saya yakin ya, Bang Desmond, lawyer-lawyernya sekarang sudah berani bilang gitu ya. Coba di antara mereka yang benar-benar sudah pegang yang namanya materi yang primer, Ya. itu siapa? Ya, pasti nggak ada. Pasti mereka hanya bilang, ya kami sudah ditunjukin gitu ya gitu. Saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, itu kami pegang yang namanya materi primernya, gitu loh. Ya itu skripsi. Lalu Skripsinya difoto. dan kalau ke foto. Kalau dikatakan kemarin di salah satu TV dikatakan itu kan cuma foto Mas. Ya foto tapi kan motret saya gitu. ya. Yang motret Dr. Rismond gitu. Dan bisa dilihat kan Pak, waktu Oh, di bisa. foto di HP saya, baru ini fotonya di HP saya beneran, Nah, iya. bukan kiriman dari orang. Betul. Gitu, Ada Pak. tanya ada. Data-data Ya, ada. Dan data-datanya kami ada. benar-benar melakukannya berdua gitu loh. Jadi artinya saya motret, Dr. Rismond motret, dan itu yang dan itulah muncul makanya tadi disampaikan Dr. Rismond ya gitu. Banyak sekali hal-hal mulai dari huruf Times News Roman yang pada judul, kemudian nama Pak Kasmujo nggak ada di situ, kemudian maaf nih terpaksa kita ulangi dikit ya gitu. Dan menarik lagi kan apa? Di Profesor Ahmad Sumitro itu yang ada di depan, yang Ya. beliau katakan itu OE ya Ya. gitu di depan. Di halaman berikutnya tadinya kan profesor. Di halaman Prakata. tengahnya prakatanya itu doktor. Jadi dokter ya. Jadi kalau beliaunya itu misalnya Waduh. periksa, loh saya kok kamu turunkan lagi nih? Iya. Anaknya putri beliau. Gelarnya hilang. Iya, yang ada di Australia pun mengatakan ini bukan nama ayah saya. Ayah saya itu pakai U. Oke. Nggak pakai OW gitu. Lagi kalau sayang ya itu, waduh sayang tuh Dr. Rismond tuh kami menemukannya tuh ketika kita podcast itu yang ada di UC University Centrum itu. Coba kalau Dr. Rismond itu menemukannya itu waktu di ruang 109 yang soal tesis itu. Tesis itu Wah, itu geger pasti. atas Ya. nama Saminuddin Barori Barori Tou. Ya. Dan wakil rektor itu yang merekomen. Menyerahkan Itu dia. menyerahkan. Coba dilihat itu Pak. Ibu Wandi. Ada seorang temannya, teman Joko Widodo bernama Saminuddin Barori Tou. Iya. Terus skripsinya dibawa, kan Ya. kita berseberangan ya kan, Betul. dibawa ke kita. Inilah, terus kita tanya, Iya. kenapa secantik ini? Nggak tahu. Pokoknya dicetak di perdana, katanya gitu. Nggak tahu secantik itu. Ternyata hanya ditandatangani oleh pembimbing Kenapa saja. itu diberikan? Dan tesis. Ya, karena skripsinya yang disebut Jokowi sebelumnya, yang kita foto-foto itu, Ya. tidak ada lembar pengujian itu. Jadi sekali lagi ini clear ya, di skripsinya Jokowi, yang tertulis Joko Widodo, itu tidak ada lembar pengujian. Pengesahan penguji, dosen Pengujinya penguji. nggak ada. Dan ditunjukkan kenapa harus ada skripsi orang lain, itu katanya dengan meyakinkan, para wakil rektor itu mengatakan, ini ada, betul ada. Perbandingan. ya. Tapi ya Ya, kosong. ya. Nggak ada tanda tangannya. Oke. Cuma dosen pembimbing. Jadi itu makanya saya bilang ya UGM cobalah untuk merenungkan himne Gajah Mada itu, Ya. ya. Pejabat-pejabat yang sekarang Kalian diamnya. bisa diam sekarang, ya. Tetapi suatu waktu, ya, Betul. suatu waktu UGM kalau didapati lagi suatu waktu seperti ini dan banyak korban ditahan karena kalian, maka UGM bukan hanya dicibir, tetapi Ya. mungkin sampai rakyat memintanya untuk dibubarkan Aduh, hanya karena kalian, Iya. gitu loh. Makanya profesor-profesor yang ada di UGM desak itu lewat Senat Universitas Gajah Mada agar Bu Rektor ini mengatakan yang sebenarnya untuk menyudahi ini. Ya, untuk menyudahi ini UGM harus jujur. berani berkata jujur. Iya. Gitu. Selesai nih barang ini, gitu loh. Sebenarnya, Katakan saja. sebenarnya sudah ada dua Bang Resmond yang mau berkata jujur ya gitu. Satu mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi. Ya. Itu statementnya sudah ada di mana-mana. Ya gitu. Beliau mengatakan bahwa UGM harus clear karena ini muncul ketidakbenaran atau ketidakkonsistenan UGM. Ya. Satu lagi, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya, tapi orang-orang bisa tahu lah itu. Itu juga mantan rektor juga, ya yang ketemu dengan saya, ketemu langsung nih. Jadi ini kesaksian langsung pada saat
Syawalan, Baru-baru ini ya, baru-baru Pak, ya? nih, Mantan Syawalan rektor. Keagama, keluarga alumni Gajah Mada. Berarti yang datang tuh ya, yang berani datang, Alumni itu ya, UGM alumni. asli semua ya? Jangan ditanyakan ya, dia datang atau enggak gitu. Pasti iya, nggak iya. datang. Datang yang dari Oslo itu pasti nggak datang. Iya. Dan beliau itu merangkul saya mengatakan, Mas, teruskan. Kami ini sebenarnya guru-guru besar, Mas itu sebenarnya pengen juga ini terbongkar. Tapi kan kami masih menjabat, Mas. Gitu. Atau kami itu masih ada di pos, kami masih ASN. Gitu. Jadi makanya kami itu, saya tuh kan sering disebut ya, kami bertiga itu yang lulusan asli itu kan disebut menjelek-jelekan UGM. Ya. Bahkan tadi disebutkan dalam pasal 160 itu katanya kita melakukan penghasutan. Justru enggak, kita ini justru ingin mengembalikan UGM kepada track-nya. Ya. Kita ingin mengembalikan tuh benar-benar agar UGM itu jujur Di jalan yang benar. sebagai universitas desa itu universitas kerakyatan. Kampus biru kami, ya sesuai dengan novelnya Asadi Siregar waktu itu, kembalikan kampus yang sejuk gitu ya. Jangan panas. Sekarang tuh UGM kan kok mau-maunya dibuat panas, dibuat rusak, gara-gara ada oknum. Nah, kalau ada oknum, itulah nanti insya Allah akan ketemu. Siapa oknumnya yang sudah merekayasa ini? Kalau teman-teman pengen lihat, sebenarnya ada teman saya yang sudah bikin itu, cerita sebenarnya itu. Ada di akun di TikTok-nya Mat Kampung. Beliau itu disebut sebagai Rimonus Septimus. Tapi Bahkan itu. Dan orang merekayasa itu ada namanya di situ. Iya. Namanya Pratikus. Enggak usah dibilang jauh. Kalau saya berani mengatakan bahwa Pratikno itu yang mengatakan, yang sekarang menjabat loh. Wakil Menteri Menteri Pembangunan Manusia ya. Menko Pembangunan Manusia. Padahal manusia dibangun, padahal bukan dibangun, dididik, bukan dibangun. Orang lah tidur baru dibangunin. Pesan lagi Pratikno, tolong Pak Pratikno segera selesaikan, segera katakan yang sebenarnya bahwa Bapak juga ikut mendukung. Karena yang mendukung jasa palsu ini semua ada jabatan di setiap kementerian sekarang. Hati-hati, jangan karena rakut jabatan kalian mau berbohong. Ingat, ada Tuhan loh. Tuhan itu tinggal dia. Betul. Anda sholat semua, Anda berdua ke gereja, ke masjid, selalu mengatakan apa? Tapi dalam hati Anda telah melindungi orang pelaku ijazah palsu. Hati-hati Pak Pratikno. Kepada Bu Rektor Ova Emilia, ya banyak ahli di UGM, tugaskan secara internal, ya Teliti. Teliti khususnya lembar pengesahan skripsi itu bagaimana merekonstruksinya di tahun 1985 ya. Kalau memang tidak ada ya ahli di situ, saya yakin banyak yang jujur dosen-dosen UGM itu di teknik elektro, teknik lainnya gitu. Pasti mereka banyak jujur dan berintegritas. Itulah temuan mereka, itulah menjadi basis Anda untuk mengatakan kejujuran itu. Tapi apa nggak takut dilapor ke polisi lagi, Pak? Siapa? Yang mereka itu nanti kalau mereka mengatakan yang sejujurnya. Biar aja lapor. Gitu, Biar lapor. Ada bukti mereka. Kejujuran itu selalu ada resikonya. Bisa. Ada resikonya, pasti itu. Tetapi UGM akan dikenang sebagai kampus yang menomorsatukan integritas, apalagi integritas akademik di atas tekanan-tekanan politik. Saya yakin UGM menjadi universitas yang menjadi contoh di Republik ini. Ingat itu, Bu. Jadi jangan sampai singkatan yang Universitas Gajah Mada itu kan kemudian sekarang kan banyak dipleset-plesetkan, ya kan? Masih mending kalau diplesetkannya di film animasi yang sangat bagus sekali, itu ya, itu karya IA itu, jadi Olympus Galia Medusa. Olympus Galia Medusa. Meskipun Medusa itu tahu nggak? Medusa itu wanita jahat yang berkepala ular. Banyak orang nggak ngerti itu Pak, kalau dibikin UGM Universitas Gajah Mulyono. Nggak mau dong. Masa kita jadi Gajah Mulyono? Ya itu kalau mau selesaikan ini jadi itu orang. Iya. Jadi masyarakat juga seperti saya punya anak mau masuk pilihan mana, kampus mana. Nggak beli UGM lagi, paling UI yang mana lagi aja. Tapi UI juga cacat juga sih masalah balil. Bayangkan ya, kalau itu dibenarkan, ya nggak usah secara sains dan teknologi, ya, secara administratif akademik pun, kalau itu dibenarkan, betapa bobroknya UGM. Bayangkan, sejumlah skripsi yang kosong semua bisa dikatakan lembar pengesahan skripsi tanpa ada yang tanda tangan. Sigit Hartminarto, Lembah Edianto, dan lainnya itu. Bayangkan, UGM yang kami kenal, sistem administrasinya sangat ketat. Rapi loh dulu. Tidak mungkin sebobrok itu, Bu Ova. Jadi kami alumnus
yang tegak lurus, menangis. Dan Menangis, kalaupun benar ya, Bang Rismon, sebenarnya kan kita juga ingat dulu, ya, kan konon yang bersangkutan tuh ngaku, ya kan gitu, IP-nya 2, atau bahkan dia ngaku dia 2 kurang. Nah kalau 2 kurang yang pasti nggak lulus loh pasti. Iyalah, kita itu tiap semester itu ada terbatas, supaya sama-sama ingat ya gitu. Jadi kalau IP-nya itu misalnya hanya 2, ya atau 2, itu maksimal adalah ngambilnya itu 18 SKS maksimal. Ya, kecuali di atas itu, dia bisa ngambil 21 atau 24, itu kalau IP-nya 3. Dan zaman waktu itu, nggak kayak anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang tuh cerdas-cerdas. Ya, rata-rata lulus tuh 3,5, 3,6. Dulu itu IP dengan 2,5 atau 3 itu memang sudah bagus banget gitu. Udah mujizat Udah itu. mujizat itu. Mujizat. 5 tahun lulus. Mujizat. 5 tahun tuh mujizat. 5 tahun dengan Ya. IP kalau dia ngaku 2, nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Terus saja, SKS total. Makanya ketika kami datang, itu kita ingin lihat SKS-nya, ya gitu. Kita ingin lihat KHS-nya, KRS-nya, ya gitu. Terus itu berdebat kan itu waktu itu Bang, dikatakan kami itu memegang teguh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Kami beritahu Undang-Undang Informasi Publik itu memang ada yang dikecualikan, yaitu di pasal 17 huruf H, ya kan. Tapi yang dikecualikan itu hanya kalau itu menyangkut nilai seseorang, kemampuan uji atau rekam medik. Itu dikecualikan. Tapi kalau rencana studi, enggak. Oke. Jadi dari situ, kita sebenarnya bisa lihat, jujur nggak yang bersangkutan itu ketika bilang IP-nya berapa. Akan ketahuan, semester 1 misalnya dia, katakanlah IP-nya 2 atau 2,5 ya, itu IPK. Ya. Kalau di bawah 2 wajar, Mas. Lah iya, teknik waktu itu kan. We will walk the talk. Talk the talk. Iya, kalau di bawah 2 wajar itu, wajar. Dan pasti nggak lulus. Iya. Soalnya bukan apa-apa, kalau kita ingat memori masa lalu ya, mau itu di fakultas manapun, ya, di UGM, itu ada yang namanya MKDU, Mata Kuliah Dasar Umum. Itu kodenya UN depannya. Ya, itu universitas. Itu ada bahasa Inggris. Di semua pasti harus belajar bahasa Inggris. Gitu loh. Jadi kalau bahasa Inggrisnya aja nggak lulus, ya Kalau udah bahasa kan. Inggris aja walk the talk. Nah, Ya. makanya itu yang kami waktu itu datang, bukan hanya untuk melihat ijazah atau skripsi doang. Katanya ada 34 bukti. Ya kan? Nggak ada satupun. Nggak ada satu, tapi bohong. Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan. Itu satu bohong, apalagi yang 34 lagi, Makanya, 35 lagi. itu makin banyak. itu bohong. beralasan loh, Pak Janis. Jadi waktu beralasan mutar-mutar pakai undang-undang keterbukaan informasi publik, mereka tuh lupa gitu loh. Bahwa saya juga cerita waktu itu, Bu, undang-undang itu kan kami yang ngawal, saya ngawal dulu di DPR dengan beberapa teman-teman Komisi 1 gitu loh gitu. Jadi kan clear banget gitu. Akhirnya baru setelah 1 jam ya, hampir selesai waktunya, kami udah diburu-buru, ada alasan mau apa lagi gitu kan, Ujian mau katanya. apa, mau ujian gitu. Ya. Masa wakil rektor masih nguji? Yang nguji itu ya petugas, iya kan gitu kan? Pak, yang Ya, nguji ya, itu ya, petugas administratif, akademik, gitu loh. Itu mereka, dan ternyata enggak kan? Mereka ternyata kan bikin pemufakatan itu, bikin press conference sendiri, dan press conference itu, sekali lagi ini saya harus bilang, Bang, gitu. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan jalannya sebenarnya. Mana bisa wakil rektor 1 ya, yang dia berasal dari Fakultas Sastra, menyebutkan seorang yang katanya dari Fakultas Kehutanan, ya, dia nyebutnya, setelah kami periksa, setelah kami meyakini bahwa Joko Widodo adalah dari Fakultas Kedokteran. Kok bisa keluar kedokteran? Kalau Fakultas Sastra, dia keluar Fakultas Sastra, Mungkin- masih mungkin. Gitu. Mungkin karena kacamatanya kali Pak, jadi dikira dokter gitu. Salah lihat. katanya pecah kacamata. Iya, enggak takut. Paling lucu kedokteran kehutanan. Ada lagi satu Iya. cara alternatif sebenarnya untuk menyudah ini ya, kejujuran UGM 1. Ya. Yang kedua, Kementerian Sains dan Teknologi jangan bungkam Betul. gitu loh. Terjunkan itu dirjennya, ya periksa. Karena apa? Ya pengalaman sebelumnya ratusan PTS itu dibubarkan karena jual beli ijazah, bisa jadi terjadi di UGM. Dan luar Gitu biasa, loh. lebih luar biasa lagi kalau Pak Prabowo memberikan statement menyuruh langsung secara Iya. publik. Bagus. Pak Menteri. Ya, Iya. tapi Bereskan ini, Pak. Tapi maaf, ini kayak kasus sebelumnya katanya Pak Prabowo itu udah perintah langsung loh, atau bongkar pagar laut. Nyatanya Ternyata sekarang nggak dibongkar juga ya. ya dibongkar, tapi kan sekarang Sebagian. naik lagi gitu loh. Kalau beliau Pak Prabowo perintahkan bongkar kasus skripsi dan ijazah atau ijazah palsu atau kampus palsu.
Nah, nanti takutnya kalau kampus palsu, banyak relawan-relawan itu yang kampusnya dari ruko-ruko itu ya terbongkar semua itu. Tapi kalau masalah ke Pak Prabowo, saya nilai, saya analisa nih. Satu masalah Hercules. Oh. Hercules yang dibawa itu ternyata Pak Prabowo baru mengatakan bahwa dia Sudah tidak keluar. sudah keluar Ya, dari ada organisasi. dokumen yang menyatakan Pak Prabowo sudah keluar. Nah, ini silakan Itu. di ini nih kita tanya ke netizen itu dokumen kan sudah beredar. Yang kedua, Oh tuh, Yang kedua. yang rektor itu ya? bukan yang kedua, yang Bukan, yang tadi disebut. rektor Tanah Abang. Lah iya, Hercules. dia kan berani memastikan ijazahnya asli Iya. kok. Ya, Makanya betul, aneh itu anak. Seperti banyak buzzer-buzzernya Jokowi ini mengatakan, kenapa waktu Jokowi, wali kota, gubernur, nggak ada yang presiden. Kan kita tahu pada saat itu memang yang berkuasa itu partai PDIP. Ternyata PDIP itu betul-betul dibungkus sama Jokowi sekarang. Ya itulah, saya tetap mengatakan, kenapa diam aja, kenapa bungkam PDIP? Masyarakat bertanya-tanya loh. ya. Apa memang ikut terlibat beberapa waktu pengajuannya itu di KPU? Nah. Buka aja, karena kami dibohongin Jokowi. Satu. Laporkan. Satu masih ada yang masih off the record. Tim Sentana ini kan sebenarnya waktu di Solo, kan ketemu dengan seorang tokoh. Saya nggak akan sebutkan tokoh. Ya, ketemu dengan seorang tokoh lah. Tokoh Inisial. Ini, oh nggak usah lah. Nanti sial dia. Nanti inisial betul lah. Tokoh dari PDIP asli. Iya. Dia pun mengatakan bahwa ijazahnya ini palsu. Betul. Nah, kira-kira begitu. Ada mengatakan nanti suatu saat akan dia ikut menjadi podcast di sana. Dia janji kok. Saya tahu itu. Ada fotonya, ada fotonya, teman-teman, ada fotonya. Cuma kita kasih fotonya Oh, nggak jangan. usah. Dia punya kunci rahasia. Jangan dulu, Karena dulu. ikut dia mengatakan bahwa pendaftaran Jokowi itu sebetulnya bukan referensi daripada DPC. Yang menentukan semuanya adalah pusat DPP. Ya, itu memang pilkada begitu, Saya Pak. tidak bisa berbuat Memang apa-apa itu, kata betul, sumber yang dapat kami percaya itu loh. Sangat Oke. dipercaya. Dipercaya. Dia akan muncul suatu saat. Nah, Nah, kalau ijazahnya ini, apakah akan muncul di dalam kasus yang ada di Polres Jakarta Pusat itu? ini yang disebut oleh Enggak Ahmad. ada kok orang Iya. yang pasal di Disebut Jakarta. Pak Ahmad Kosinudin itu. Iya. Jadi dia menggunakan cara, maaf ya ini bahasanya Pak Ahmad, pengecut, Oke. menabok nyilet tangan tadi. Ya. Kayak gitu. Karena dia benar-benar tidak ingin sampai orang sampai ke ijazahnya. Ya. Jadi hanya diproses soal penghasutan, ya kan gitu. Tapi sekali lagi penghasutan itu untuk pejabat negara. Bukan Ya. untuk seseorang yang konon katanya kan dia bilang, Tapi kan- saya sudah bukan tapi kan gini, siapa-siapa. Pak. Tapi enggak kok. Katanya, Kalau gini, Pak. penyidik menerima laporan itu walaupun katanya Bapak bisa Menghasut. itu, Ya. itu harus jelas yang melapor itu harus membuktikan apa bukti Oke. dia. Ini Siapa gini. yang melapor, dia yang mendalilkan, dia yang Betul. Dia membuktikan. membuktikan. Gini Pak Janes, Mas Mike dan juga Bang Rima. Ini kan mereka tuh mau supaya masyarakat ingat ya, mau menggunakan pasal yang dulu sukses dalam tanda kutip, Iya, itu betul. memenjarakan Habib Bambang Rizik. Tri- Bambang- Bukan yang kalau yang 160 itu Habib Rizik. Habib Gitu. Rizik, iya. Jadi tidak perlu orangnya itu lapor, tapi cukup dengan menggunakan pasal penghasutan. Pengecut. Pengecut itu. Kalau yang Bambang Tri itu pakai awalnya kan penyebaran kabar bohong. Meskipun itu pun tidak terbukti juga akhirnya kan sudah divonis, tapi kemudian kan dicabut atau dianulir oleh Mahkamah Agung. Akhirnya dia hanya menyebabkan kegaduhan atau keonaran. Alhamdulillahnya pasar menyebabkan kegaduhan keonaran itu memang sudah nggak ada sekarang. Udah di nggak ada. jadi Nggak ada. kami ini nggak dilaporkan Makanya, dengan itu. Tunggu dulu. Jadi, Pak, kali Kapolres Jakarta Pusat di sini menerima Jadi laporan memang ini. pasal penghasutan ini tidak mungkin menghasilkan bukti ijazah asli itu keluar. Nah itulah, jadi mereka itu sengaja pengacut tadi. Oke, gini Pak, Yang disangka. kalau begitu kita tantangkan aja kepada mereka. Aha. Kalau memang begitu, suruh mereka cabut laporannya, mendingan pasal apa Pak yang mau didalilkan? Supaya keluar itu ijazah. Ya pencemaran nama baik. Enggak, pasalnya kita membuat laporan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Udah. Wah, itu! Kali itu tidak punya. Oh enggak, saya punya kok. Bukan. Nah iya. Saya bukan Wah, keterangan palsu, enggak. Saya mengatakan, hei saya akan lapor ke Baris Krim dengan nama wartawan loh. Saya akan laporkan Jokowi tidak punya ijazah. Udah selesai. oke. Titik. Karena apa namanya
kasus-kasus hukum ini muter-muter di situ Muter-muter. aja. Nggak akan ada hasilnya, kita tidak akan tahu ijazah itu asli apa palsu. Palsu. Ya, palsu yang diajukan itu ke dari Kalaupun presiden. ada, Nah, Ya, pasti palsu. Iya. ya, Pasti ya. palsu. Itu pasti asli. Confirm. Asli, Pak. Asli palsunya. Teknologi, Asli palsu. tulang, teknologi tidak bisa ditipu. Iya, Saya betul. yakin Bareskrim tidak akan mau mati konyol. Betul, Oke. betul. Mengatakan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo diproduksi tahun 1985 dengan teknologi bla 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 yang diambil tahun 90-an. Dan dinyatakan asli. Nggak mungkin mereka gitu ya. Nggak mungkin. Itu bunuh diri. dari hasil uji yang saya paparkan juga, yang Bang Risman juga punya fotonya, ya kebetulan punya saya sudah benar-benar saya saya tentukan intensitasnya supaya benar, ya terbukti banget ya, nggak usah uji karbon. Pada halaman depan yang itu direkayasa pakai Profesor Ahmad Sumitro itu putih, kelihatan banget di foto saya, ya kemudian pada yang belakangnya yang ketikan itu Mulai udah Prakata. kuning, Mm-mm. udah Oke. kuning. Jadi secara kasat mata pun sudah jelas Iya. beda usia. Saya motretnya itu tidak hanya dengan format JPEG, tidak hanya dengan format join photographic expert. Makanya saya potretnya pakai kamera, Bang. Bukan pakai Profesional handphone. ya, bukan Profesional, pakai saya kameranya profesional. Oke, ya saya juga lihat kemarin. Iya, raw. Kamera kecil. Jadi materialnya tuh raw. Raw Oke. itu bisa masuk program yang kemudian dia bisa dibedah sama seperti kalau Bang Resmon tuh detail sehingga misalnya kalau skripsi nanti misalnya kita periksa, kita potret pakai itu nanti akan sangat nampak di mana beliau udah nguji juga capnya ternyata tidak ada bekasnya di Jadi, jasnya gitu. Dengan sebaran intensitas RGB namanya, Ya, red, green, red, green, blue. blue. Ya, kalau yang dari ijazah yang disebar PSI itu, kader PSI, itu jelas itu. Ya, di jas hitam itu tidak terdeteksi Rednya. intensitas kanal red itu, merah itu, Oh, iya. yang seharusnya warna dari stempel itu, yang harusnya menindih jas Oke. hitam itu. Kalau Jadi, ada, itu pasti apalagi ada merah ya, itu pasti tertinggi ada 256 paling tinggi. 255. Ya, 255, ya gitu. Kemudian 0, ya nolnya kita hitung, nggak total 25. Ya, artinya itu muncul, itu nggak ada sama sekali. Jadi itu benar-benar black. Jadi kalau apa yang disebarkan oleh kader PSI itu ya, walaupun sudah secara ELA juga terdeteksi, sudah kompresi atau sebaran kompresinya, Kacau. datanya itu sudah tidak seragam, itu sudah terdeteksi. Berikut dengan sebaran kanal RGB itu warna red, green, blue itu ya, warna komponen warna pokok gitu. Itu memang tidak ada di atas jas hitam itu. Iya. Dan itu Bareskrim harus buktikan. Satu lagi Mas, meskipun mereka mengajukan banyak foto-foto yang katanya foto wisuda. Ini saya tegaskan sekali lagi ya. Saya belum memeriksa itu. Bahwa saya memang melihat kami diperlihatkan, tapi itu pun dalam waktu yang sangat singkat, ya. Kalau iya, itu harusnya saya perlakukan seperti ketika skripsi itu foto Difoto. satu. Nah, kalau di foto satu-satu, nanti persis analisanya Bang Risman yang terakhir yang baru 1-2 hari ini. Foto wisuda pun palsu. Iya, ada foto lain yang benar sedikit agak bergeser sudutnya, itu ketika diperiksa sebaran elanya benar. Tapi ketika yang foto yang katanya ada yang mendongak gini tuh, yang kupingnya lebih lebar dari aslinya, itu kan sudah ada sekarang analisis. Kupingnya ada juga yang kupingnya itu nempel di dahan gitu. Berarti Udah kayak foto AI, kuping nempel di rahang. Iya, ada. berarti bener ketakutannya Jokowi itu. Gimana? Kalau cepat disuruh wartawan foto kan disebar. Kalian periksa lah semua. Oh, iya. Habis dia habis. Habis Jokowi. Ya. Jadi kalau menurut Pak Janes, mungkin nggak dari pelaporan penghasutan yang ada di Jakarta Pusat itu, akhirnya UGM dipanggil disuruh menunjukkan skripsi dan dicek di Bareskrim Enggak. di lab form. Enggak ada kaitannya itu. Tapi kalaupun nanti mereka dipanggil, akan didebat situ mana bukti mereka, siapa yang dihasut. Kecuali kalau saya orang ini mengatakan tidak benar, ternyata itu boleh dihasut. Kalau benar, jadi tersangka juga pelapor ini bolak-balik saya ngomong. Ikut menghambat perbuatan pidana yang dilakukan Jokowi. Oke, jadi si Pradi ini pun kalau memang besok jadi melaporkan, Ya. siap-siap kalau memang itu tidak benar jadi tersangka juga. Ya, iya dong, kan ada dua unsur pidananya. bertanggung jawab dong. Ada dua bukti unsur pidana baru diterima laporan. Satu pun gak ada bukti mereka. Satu. Oke, ya oke. Jadi Pak Roy dan Pak Rismon tetap tidak takut, tetap pada jalan kebenaran, tetap melanjutkan, Iya. Insya Allah begitu. membongkar semua ini. Membongkar itu. Saya selalu bilang Sampai juga, tuntas. kalau tadi ada nabok nyilih tangan, ya, saya juga bilang, kalau orang kan banyak juga yang bilang, jangan sampai kita itu ikut-ikutan hal yang tidak benar. Udahlah Mas, kalian tuh yang waras, yang ngalah. Enggak.
kalau yang waras nyala, nanti yang ada berkuasa itu yang edan. Jadi kita nggak mau jadi orang edan. Dari saya, Ya. statement closing ya. Closing statement. Bu Ova Emilia, Profesor, Ya. Rektor UGM, evolusi teknologi tidak bisa kalian tipu. Yes. Tidak akan pernah bisa kalian tipu. Bertobat sekarang, terbuka, jujur, sebelum UGM yang kami cintai malah semakin dicibir dan semakin hancur namanya.